Dari 14 kasus narkoba yang diungkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat, satu di antara terduga pelaku merupakan bandar besar. Satu dari dua pelaku begal di wilayah Labu Api ditangkap polisi. Halo, apa kabar Anda pemirsa? Dua informasi tadi bersama rangkaian informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam iNews NTB hari ini. Saya Korea Hafiza, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Dari 14 kasus narkoba yang diungkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat, satu di antara terduga pelaku merupakan bandar besar narkoba di Kabupaten Lombok Timur. Tim Opsnal Ditres Narkoba Polda NTB bekerja keras dalam memberantas peredaran gelap narkoba di wilayah hukumnya. Berbekal laporan masyarakat, tim berhasil mengungkap peredaran gelap narkoba. Dari 14 kasus atau TKP yang diungkap, disebutkan ada bandar besar, yakni di Kabupaten Lombok Timur. Saat diinterogasi, pelaku H mengaku kiloan sabu didatangkan dari Aceh. Ini modelnya pakai modal sendiri atau dapat upahan? Kerja. Kerja, diupah maksudnya? Kerja ngambil keuntungan sendiri. Kalau sudah beli ini dulu, jalannya pesan. Kerja. Ya maksudnya untuk datangkan ini bayar dulu. Uang, dapat uang. Dikirimin dulu gitu. Oh, dikirimin. Sistem berjaya. Gaji. Enggak, bukan gaji. Dari keuntungan sendiri gitu. Dir Res Narkoba Polda NTB menegaskan selain melakukan tugas fungsi penindakan juga mencegah peredaran gelap narkoba. Sebanyak 25 orang tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau dikatakan pengangguran, dan yang dikategorikan bandar secara kualitas besar tadi ada pada tersangka inisial H yang dilakukan pengungkapan di Kecamatan Masbagi, Lombok Timur. Dari hasil ungkap kasus di 14 TKP dengan 25 tersangka, jumlah barang bukti yang diajukan berupa sabu seberat 777,954 gram, heksimar 459 butir, triexpenidil 400 butir. Para tersangka dijerat Undang-Undang Anti Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, di Lombok Barat, satu dari dua pelaku begal di wilayah Labu Api ditangkap polisi. Pelaku ditangkap berkat rekaman CCTV. Inilah rekaman CCTV detik-detik pelaku begal saat merampas tas korban yang tengah berkendara. Akibat kejadian ini, korban terjatuh hingga terpelanting di jalan raya hingga korban mengalami luka-luka parah pada bagian kaki dan sekujur tubuhnya. Pelaku SR melakukan aksinya ketika melihat handphone korban yang ditaruh di tas, kemudian pelaku mengikuti korban hingga korban terjatuh ditendang pelaku. Kapolsek Labu Api menegaskan pelaku SR berhasil dibekuk di rumahnya tanpa perlawanan dan mengaku nekat melakukan aksi begal untuk membeli miras. Jadi yang satu sudah kita amankan dan saat ini sedang berada di rutan Polres Lombok Barat. Sedangkan yang satu masih kita lakukan pencarian karena sampai saat ini pelaku masih belum kita tangkap, tapi yang jelas kita sudah mengetahui siapa pelaku tersebut. Satu dari dua pelaku saat ini masih buron, namun identitas pelaku sudah dikantongi aparat Satreskrim Polres Lombok Barat. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Keinformasi lain pemirsa, ribuan kendaraan dinas di Lombok Timur menunggak membayar pajak kendaraan bermotor dan nilai tunggakannya mencapai ratusan juta rupiah. Bupati Lombok Timur M. Sukiman Azmi melakukan inspeksi terhadap ratusan kendaraan dinas di Gor Lalu Muslihin, Selong. Pengecekan kendaraan dinas ini buntut banyaknya kendaraan dinas yang menunggak membayar pajak kendaraan bermotor. Randis yang ditemukan menunggak pajak langsung ditertibkan dan dibawa ke gudang bagian umum Setda Lombok Timur.
Dari 3.438 randis, 1.261 atau 36% menunggak membayar pajak dengan nilai tunggakan ratusan juta rupiah. Dan kita akan lanjutkan pemeriksaan itu secara detail pada hari Senin yang akan datang. Dengan demikian kita akan temukan mana kendaraan yang sudah bayar pajak, mana yang belum bayar pajak. Kenapa? Justru kita inilah yang menjadi contoh dalam ketaatan kepatuhan membayar pajak dibandingkan dengan anggota masyarakat. Penertiban randis ini akan terus dilaksanakan ke sejumlah OPD hingga Kamis depan. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda pariwara berikut ini. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, ya. Kita peres, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya para berevolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis supla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. The great events and programs in September. Rangkaian turnamen BWF World Tour 2023. FIBA World Cup 2023. AFC Under 23 Qualifiers 2024. European Qualifiers 2024. Asian Games Hangzhou 2023. Anugerah Komedi Indonesia 2023. New programs terekam. Dapur Masih. The great events and programs in September. Exclusive on iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Tengah mendorong Pemda setempat membuat lumbung pangan. Langkah ini untuk mengantisipasi kelangkaan pangan, salah satunya beras. Antisipasi kelangkaan pangan, salah satunya beras, Komisi 2 DPRD Lombok Tengah desak Pemkab setempat segera membuat lumbung pangan. Menurut anggota Komisi 2 DPRD Lombok Tengah, menilai mahal dan langkanya beras di pasaran saat ini terjadi lantaran stok beras yang ada tidak terorganisasi dengan baik sehingga penting adanya lumbung pangan ini. Terlebih saat ini lahan pertanian di Lombok Tengah semakin berkurang akibat banyaknya lahan pertanian yang dialihkan sebagai lahan pembangunan. Pasalnya dari jumlah 54.000 hektar lahan pertanian kini sudah kurang dari jumlah tersebut. Itu yang selalu kita anjurkan kepada pemerintah supaya membentuk lumbung pangan. Manakala melalui Prusda sebetulnya, manakala seperti ini beras mahal langka, ya pemerintah kan bisa memberikan solusi, mengurangi keluhan masyarakat terhadap, bisa mengadakan pasar murah dan lain-lain. Nah, itu yang belum bisa kayaknya. Sementara itu stok beras di pasaran diketahui kosong sejak 3 minggu terakhir. Selain itu harga beras naik dari harga Rp12.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kenaikan harga beras dikeluhkan para pedagang warung nasi di Kota Mataram dan berharap harga beras kembali normal sehingga tidak berdampak ke penjualan mereka. Harga semua jenis beras di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat mengalami kenaikan dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Selain berdampak pada penjual dan pembeli beras di pasar, naiknya harga beras juga berdampak kepada pedagang nasi atau pemilik warung nasi yang ada di Kota Mataram. Harga beras diketahui melambung tinggi mencapai 14 hingga 15.000 per kilogram untuk beras premium, sebelumnya 12.000 per kilogram. Beras medium dari 10.000 per kilogram menjadi 12.000 per kilogram. Imah penjual nasi menjelaskan harga beras sebelumnya 10.000 naik menjadi 15.000. Dulu 10 sekarang sampai 15. Semua naik. Meski harga beras naik, para pemilik warung di Kota Mataram tetap mempertahankan kualitas beras premium dan porsi nasi yang digunakan meskipun mendapatkan untung yang sedikit. Faisal, pemilik warung nasi, menjelaskan untuk menjaga kualitas kendati harga beras melambung tinggi, tetapi menggunakan beras premium yang harganya Rp14.000. Harga beras ya melambung tinggi ya, tapi kita tetap beli yang harga Rp14.000 untuk menjaga kualitas. Porsinya kita tidak bisa mengurangin karena ada pelanggan masing-masing. Ya mengikuti lah, untungnya semakin berkurang karena ada kenaikan beras. Para pemilik warung berharap harga beras cepat turun agar bisa normal kembali keuntungannya. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya pemirsa, pemerintah Kabupaten Lombok Barat fasilitasi masyarakat Taman Ayu dengan Pemda Nusa Tenggara Barat menyusul pro kontra penolakan beroperasinya landfill regional Kebon Kongo. Operasional landfill Kebon Kongo yang ditolak oleh masyarakat Taman Ayu menuai pro dan kontra karena belum ada kesepakatan antara masyarakat dan Pemprov NTB. Terkait persoalan ini, Bupati Lombok Barat Fauzan Halid akan memfasilitasi Pemda NTB agar warga setempat tidak menolak TPA landfill baru. Bupati juga mendesak Pemprov NTB supaya lebih peka terkait persoalan masyarakat di Taman Ayu karena mereka juga membutuhkan kepastian untuk kompensasi dari dampak TPA tersebut. Ya kalau ini udah jadi nanti landfill baru ini kan membantu kita berdua tempat, tapi sekali lagi mungkin komunikasinya. Apa yang didapat masyarakat sekitar sana itu juga kan harus kita pikirkan. Salah satu yang paling itu efeknya kan nilai jual aset mereka. Nah, ini harus mereka sudah minta LH. Penolakan masyarakat terjadi setelah permintaan masyarakat di TPA regional itu tidak dipenuhi oleh Pemprov NTB sehingga masyarakat teguh tetap akan menolak selama kesepakatan itu tidak tercapai. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan.
Pemirsa tetaplah bersama kami hadirkan informasi lainnya usai jeda pariwara berikut ini. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. The great events and programs in September. Rangkaian turnamen BWF World Tour 2023. FIBA World Cup 2023. AFC Under 23 Qualifiers 2024. European Qualifiers 2024. Asian Games Hangzhou 2023. Anugerah Komedi Indonesia 2023. New programs terekam. Dapur Masih. The great events and programs in September. Exclusive on iNews. Beragam kejadian yang sulit terlihat. Mengulas detik-detik kecelakaan, aksi kejahatan, serta momen lucu warga plus 62. Saksikan terekam bersama saya Brigadir Marcelina hanya di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Tanjung Karamai. Anda masih bersama kami dalam iNews NTB. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Puluhan Satpam Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat datangi kantor pengerah jasa pengamanan di Mataram. Mereka menuntut gaji yang belum terbayarkan sejak bulan Juli.
Puluhan satpam yang bekerja di RSUP NTB geruduk perusahaan outsourcing yang menaungi puluhan satpam untuk menuntut hak atau gaji yang belum dibayarkan sejak bulan Juli lalu. Mereka pun telah melakukan cross-check ke RSUP NTB terkait gaji yang hingga saat ini masih belum dibayarkan. RSUP pun mengaku telah menyerahkan gaji para satpam kepada perusahaan sejak bulan Juli lalu. Pertama, tujuan kami semua ini ke sini untuk menanyakan perihal gaji kami yang bulan Juli, karena sampai tanggal sekian, sekarang sudah bulan September ya kawan-kawan ya. September gaji kami belum dibayarkan oleh pihak PT Raja Wali Buana Agung. Sedangkan keterangan yang kami peroleh dari pihak rumah sakit tempat kami bekerja saat ini, RSUP Provinsi Nusa Tenggara Barat, sudah dilimpahkan ke PT Raja Wali sekitar tanggal 8, sekitar tanggal 8 Agustus. Tapi sampai hari ini, sampai bulan ini sekian, belum ada kami ditransfer, kami sampai saat ini belum gajian. Nah, ini yang akan kami pertanyakan kepada pihak PT, kapankah gaji ini akan dicairkan. Para pekerja pun sempat melakukan penutupan terhadap perusahaan tersebut lantaran tidak berjumpa dengan direktur perusahaan sebab sedang di luar daerah. Mereka pun dijanjikan gaji akan dibayarkan pada Senin mendatang. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan penerima beasiswa kedokteran dari pemerintah daerah Lombok Tengah dinyatakan tidak lulus setelah menjalani tes di universitas yang bersangkutan. Sementara itu, Bupati Lombok Tengah memastikan telah menyiapkan solusi untuk penerima yang tidak lulus. Sebanyak 11 orang penerima beasiswa kedokteran dari Yayasan Yatim Piatu dan Duafa milik pemerintah daerah Lombok Tengah dinyatakan tidak lulus setelah menjalani tes di universitas yang bersangkutan. Pasalnya dari hasil tes tersebut, sejumlah keluarga penerima yang tidak lulus merasa kecewa lantaran sebelumnya telah berharap banyak. Salah satunya keluarga dari Ida Zulfiana yang sebelumnya diprioritaskan lulus lantaran merupakan penghafal Quran 30 juz. Sangat-sangat kecewa ya, karena janjinya Bupati itu dia akan meluluskan anak saya. Karena yang diprioritaskan kan yang memang tidak mampu, terus dia hafal 30 juz itu yang diprioritaskan, tapi ternyata di Undram dia tes tidak lulus. Lagi di Unizar tidak lulus sudah 2 kali. Anaknya nangis terus karena janjinya dia kan termasuk orang yang akan diluluskan, tapi ternyata faktanya tidak diluluskan gitu. Kendati Bupati memastikan telah menyiapkan solusi untuk penerima yang tidak lulus, diantaranya jika tidak dapat kuliah kedokteran, nantinya akan mengalihkan ke bidang kesehatan yang lain seperti bidan, apoteker, dan lainnya. Sementara itu, penerima yang tidak lulus merupakan hasil dari kebijakan universitas yang tidak bisa diintervensi lantaran murni dari hasil uji kompetensi dan grade. Kemarin kita di Undram itu 900 juta ke atas ya, 900 juta lebih yang 5. Kemudian ini yang Unizar sekitar 600-700 saya lupa ya, nanti di Lalu Jaya. Itu termasuk dengan biaya praktikum segala macamnya? Nah, tidak. Nanti bayar lagi ya, di tahun depan. Nah, tahun depan bayar kurang lebih ya, seperti itu. Kurang lebih. Biaya masuk berarti. Untuk ya, praktiknya itu udah selesai dari sana. Itu include juga sama yayasan. Nanti ada pada saatnya, ada yang dibayar juga. Yang jelas, insya Allah kita akan selesaikan mereka sesuai dengan kebutuhan dari universitas. Artinya akan ada yang dibayar oleh siswa sendiri nanti? Tidak ada, itu sebagai tanggung jawab kita. Adapun untuk jumlah penerima beasiswa kedokteran yang lulus sebanyak 8 orang di Universitas Mataram dan telah menghabiskan biaya 900 juta dan 5 orang lulus di Universitas Unizar dengan menghabiskan biaya 600 hingga 700 juta rupiah. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, berbicara air terjun tidak melulu tentang daerah utara Pulau Lombok. Di Lombok Tengah bagian selatan, daerah yang cenderung kering dan dekat dengan pantai, juga terdapat air terjun. Meski tidak terlalu tinggi, air terjun ini bagai oase di tengah kuta Mandalika. Mendengar kata Mandalika, sebagian dari kita pasti mengingat sirkuit MotoGP yang tengah dibangun atau paling tidak terngiang akan pantainya yang super mewah dan mendunia. Sebut saja sederet pantai nan cantik mulai dari Pantai Kuta, Pantai Seger, Tanjung Aan,
maupun Pantai Selong Belanak. Tapi tahukah kalian jika kawasan ekonomi khusus ini memiliki destinasi wisata berupa air terjun? Tidak ada yang menyangka jika kawasan yang cenderung kering dan tekstur tanahnya tanah liat ini terdapat air terjun yang begitu cantik. Terletak di pedalaman hutan di bawah perbukitan, masuk kawasan Dusun Merendeng, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Tiu Merendeng begitu halayak menyebut air terjun ini. Untuk sampai ke air terjun, pengunjung cukup masuk dari Desa Kuta, sampai parkir kendaraan untuk melanjutkan perjalanan dengan menelusuri jalan setapak, serta menelusuri sungai kecil. Medan yang dilalui cukup menantang karena selain melewati tebing juga licin akibat tanahnya basah dan lembab, karena di sepanjang jalan banyak ditemui mata air yang keluar dari dinding-dinding tebing. Kurang dari 7 menit berjibaku dengan batu-batu kali yang licin, dari kejauhan tampak derai air terjun yang jatuh membentuk bulir melalui sebuah batu dan membentuk kolam yang cukup luas. Keunikan lainnya adalah warna kolam airnya hijau toska, sehingga sangat cantik ketika terkena sinar matahari. Sekilas air terjun ini mirip dengan air terjun Kalela yang ada di Sumbawa, tapi versi mininya. Tiu Merendeng memiliki ketinggian 3 meter dan memiliki kedalaman kolam lebih dari 2 meter. Aktivitas yang bisa dilakukan selain mandi dan berenang, pengunjung bahkan mencoba jumping dari atas air terjun. Hai, jadi hari ini kita lagi ada di air terjun, tepatnya berada di Kuta Mandalika, Lombok Tengah. Tumben banget nih ada air terjun di area Kuta Mandalika, biasanya itu pantai semua kan. Sekarang ada air terjun, namanya air terjun Tiu Merendeng. Jadi buat teman-teman yang pengen nikmatin pantai sekaligus air terjun, bisa banget tuh datang ke area Kuta Mandalika, tepatnya di Lombok Tengah. Air terjun Tiu Merendeng untuk saat ini memang belum dikelola secara baik. Parkir saja kendaraan harus dititip di rumah warga dengan hanya memberi uang jasa seikhlasnya. Tidak ada tiket masuk serta akses ke air terjun masih berupa jalan tanah. Setidaknya keberadaan air terjun ini bagai oase bagi daerah Kuta Lombok Tengah yang tidak memiliki destinasi berupa air terjun. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi dari Lombok Tengah tadi mengakhiri jumpa kita dalam iNews NTB hari ini. Saya Kori Hafiza, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.